Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Selasa pertama ya. Jadi kita ngaji fikih. Tiap Selasa pertama kita ngaji fikih. Faslun fi nawaqidil wudu. Jadi kemarin kita kan sudah mengaji fardunya wudu. Sekarang kita ngaji perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi nawakid itu artinya yang merusak, hal-hal yang merusak wudu. Bukan hanya batal tapi rusak, lebih ekstrim kalimatnya. Lebih ekstrim. Wayungkidu al-wudu'a. Wayungkidu dan merusak al-wudu'a akan wudu. Jadi sini ilmu syaraf itu gini, kalau nakodo nanti mudhoreknya yang kudu, kalau angkodo jadi yung kidu. Kalau nakodo yang kudu rusak, kalau angkodo yung kidu merusak. Jadi yang kita bahas perkara yang merusak al-wudu'a akan wudu. Kalau dibaca yang kudu boleh saja, tetapi jo al-wudu'u. Disuruhnya kita kuning itu di situ. Kalau tidak ada alatnya. Kalau yang kudu al-wudu'u. Kalau yung kidu al-wudu'a. Maknanya sama, cuma terkibnya jadi yang berbeda. Wa yung kidu al-wudu'a arba'atu asya. Perkara-perkara yang merusak wudu atau membatalkan wudu itu ada 4. Tentunya sudah kita tahu semua. Ini di soal sudah berapa entah. Yang kita ingat biasanya kan itu dengan itu. Jumlahnya ada 4. Ahaduha ma kharaja. Yang pertama sesuatu yang keluar. Yakinan dengan yakin minas sabila ini artinya ada sesuatu yang keluar dengan keyakinan kita tadi memang keluarnya. Minas sabila ini dari 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Itu kan 2 jalan nih. 2 jalan itu jalan depan dan jalan kurang jelas lagi. Jalan depan itu ya tir, jalan depan itu tor. Jalan depan itu tir. Tahu tir? Jalan belakang itu tor. Wis pokoknya jalan keluarnya air dan jalan keluarnya pisang goreng lah mudah. Malah mudah enak lah. Jalan depan itu jalan keluarnya air. Jalan belakang jalan keluarnya pisang goreng, bubur kacang hijau itu jalan belakang. Nah keluarnya itu, misalkan kadang-kadang gini, sewu, mohon maaf, kita ini kadang-kadang ada keluar yang dari jalan belakang ini, tapi tanpa kita kurang jelas suaranya gitu kan. Ada yang aku batal pun enggak, aku keluar pun enggak ya. Penuh keyakinan kita. Kalau ragu keyakinan kita, enggak, tentu saja. Soalnya tidak terlalu kentara, kecuali memang taut atau brot itu namanya. Ini tidak ketahuan. Jadi dengan sepenuh keyakinan dari keduanya aumin ahadihima atau dari salah satunya. Ini masih ditafsiri lagi. Sebabnya kalau tidak ditafsiri lagi takutnya tidak paham. Oh berarti keluar itu dari kedua-duanya. Tidak harus dari kedua-duanya, tetapi dari salah satunya. Entah yang belakang, entah yang depan. Apa yang keluar? Rata-rata kebanyakan secara umum yang keluar adalah
Ya itulah misal sebutkan jelas-jelas nian. Wis pokoknya TA1 kalau ndak yo angin gitu. Tetapi sekarang kalau bukan angin, bukan kentut. Misalkan kelereng, delala kita main kelereng terus masuk sampai perut keluar. Posisi kita sudah wudhu atau kayu kecil atau rumput misalkan masuk plek. Setelah masuk ke dalam, setelah wudhu kok keluar dengan tiba-tiba tanpa diberingi angin. Jadi bukan hanya angin atau kentut saja, atau bukan hanya air besar saja yang dari jalan belakang, adalah segala sesuatu bentuknya apapun. Termasuk kalau zaman dahulu saya kecil, sekarang mungkin tidak ada, itu ada gatal-gatal yang ada umik-umik aja katanya. Kalau orang Jawa nyebut kereminen, sini ada enggak? Nah itu konon katanya itu oleh apa? Kalau itu oleh, terus keluarnya itu kan gatal tuh. Zaman dulu, sekarang mungkin tidak ada. Sekarang sudah modern. Dulu kan ya dimakan tuh parutan kelapa makan, enak. Dulu ada itu, sekarang wallahu alam. Lah itu pun membatalkan kalau memang itu kepala ulek itu sampai keluar, walaupun nanti masuk lagi. Ulek apa? Yang pengalaman di sini. Katanya ulek katanya. Nyatanya obatnya mudah kok. Waktu dikasih apa? Minyak tanah terus tidak ada lagi. Kan gatalnya itu. Walaupun tidak keluar, tetapi kalau kepalanya ulek itu sampai keluar dari dubur, itu membatalkan. Sekali lagi, bukan hanya angin dan sejenisnya, tetapi bentuk apapun yang keluar dari jalan belakang alias dubur itu membatalkan. Syukur-syukur keluar emas, malah seneng gitu kan. Alhamdulillah keluar emas 1 gram. Wudunya batal nih, emasnya tidak batal, emasnya diambil, dicuci. Atau keluar duit. Pernah enggak anak kita terjadi kelereng masuk terus keluar? Pernah kan? Nah itu. Jadi tidak menutup kemungkinan keluar. Itu yang dari jalan belakang. Yang dari jalan depan biasanya kan mohon maaf air kencing. Bukan hanya air kencing, termasuk misalkan madhi. Jadi ada istilah madhi, ada istilah wadhi, ada istilah mani. Ya. Kalau mani yang keluar ini tidak batal. Sudah wudhu, tiba-tiba terus ada kambing cantik nian, terus kita kepingin, terus keluar maninya. Jangan dibilang orang tuh, kasihan tuh, kambing cantik nian, nah, terus kita keluar, wudhunya tidak batal. Ya, yang dari jalan depan nek keluar mani sebab memandang sesuatu yang merangsang syahwat. Ada tiba mandi, tiba-tiba setelah wudhu kok ada orang cantik, bajunya merah pula, mau seksi pula, terus keluar, wudhunya tidak batal. Ya. Keluar mani, wudhunya tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena keluar mani ini mewajibkan perkara yang lebih besar dari wudhu, yaitu mandi. Wajib mandi, tidak wajib wudhu. Tetapi di saat wudhunya kok nyentuh, ya jadi batal. Misalnya wudhunya pakai sabunan sampai nyentuh kok cucak rawa kita, ya batal. Ya, sekali lagi ya, kalau mani tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan mandi. Nah kalau madhi atau wadhi ini najis. Kalau mani kan tidak najis, kecuali ada yang madhab Syiah Imamiyah itu mengatakan mani itu najis. Madhab Syiah Imamiyah. Saya punya buku itu, buku tebal, itu judulnya Fikih 5 Madhab. Jadi ada fikih Syafi'i, ada madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, ada madhab itu Syiah Imamiyah, yaitu Syekh Ja'far As-Shadiq. Nah, menurut beliau mani itu najis. Tetapi sepakat madhahibil arba'ah, mani ini tidak najis. Nek mani najis kita jadi najis dong. Bahan bakunya, kita kan bakunya mani dah. Mani tidak najis. Jadi umpamanya keluar mani setelah apapun, terus celana kita kena mani,
Itu walaupun tidak dicuci tidak najis. Cuma risi saja kan. Musuh yo manina banyak kok, tidak dicuci kan gitu. Ilal maniya, kecuali mani. Wasaniha, keduanya. Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu yaitu masukubulil adami, menyentuh kubul manusia. Berarti kalau kubul kambing, kubul tahu ya? Kubul itu yaitu alat kelamin. Tak perjelas lagi. Kubul itu alat kelamin, makanya disebut dengan jalan depan. Menyentuh kubul manusia, entah kubulnya kita sendiri, apalagi entah kubul orang lain. Malah yang disentuh lainan jenis pula, bukan batal lagi, haram. Jadi untuk kubul kita sendiri ini batal. Nah, di sini ada keterangan malah agak aneh, keterangannya di sini. Awil jini atau kubul jin. Loh, jin kok bisa dilihat? Jin itu pada aslinya, wujud aslinya tidak bisa dilihat. Jin, setan, malaikat itu pada wujud aslinya tidak bisa dilihat. Kalau ada orang yang kok saya tadi nengok jin, nengok setan, itu dalam bentuk lain. Malaikat pun dalam wujud aslinya tidak bisa dilihat. Nah, Rasul sewaktu menengok malaikat di Gua Hira pada waktu ayat pertama itu ya dalam bentuk manusia, malaikat dalam bentuk manusia. Cuma bedanya kalau malaikat ini seumpama kok pindah bentuk, itu pasti bentuknya bagus. Nah, kalau jenis iblis ini nih pindah bentuk biasanya bentuknya nakuti, menyeramkan gitu saja. Tapi bisa merubah, kita bisa eskal. Malaikat juga bisa eskal, iblis juga bisa eskal. Rokoklah haus baru saja. Banyakkan rokok mereka. Saya ulangi ya. Yang kedua yang membatalkan wudhu, nyentuh kubul kubulnya kita atau kubulnya orang lain, bahkan kubulnya anak kecil. Nah, ibu-ibu hati-hati bu, kalau punya anak kecil nyeboi, hati-hati, itu jadi batal. Kecuali, nah ini, kecuali kulfah. Ah, ini tak perjelas nih. Fikih itu kadang memang harus jelas. Kulfah itu kuncup. Kita waktu belum disunat itu kan ada kuncupnya. Nah itu namanya kulfah, pucuknya. Nah, setelah diketok nampak helmnya, kulfahnya hilang. Ataupun kubul atau alat kelamin yang terpotong. Umpamanya mohon maaf, karena terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas, setelah kita butuh tiba-tiba ada itu ya sudah tahu ya, itu terus berserakan karena tubuhnya hancur, berserakan di jalan, terus kita ambil masih dalam bentuk itu tahu ya, itu dalam bentuk alat kelamin, terus namanya masih alat kelamin, ini juga batal. Kalau kulfah tidak ya, kalau masih bentuknya maka lagu yang nampak nian itu batal. Kalau kulfah setelah dipotong tek ini tidak batal kulfahnya. Tetapi kalau sekitar helm ini masih membatalkan. Ini ibu-ibu apa? Kalau laki-laki namanya kulfah, mohon maaf ibu, kalau perempuan namanya bidir, dot ro, bidir pakai dot. Bidir itu, wah ini terangkan pun enggak ini. Bidir itu ya bidir. Bidir itu ada yang di bibir itu yang mungkin kalau perempuan sunat mungkin dipotong itu mungkin loh, saya enggak pernah nengok itu, tahu namanya enggak pernah nengok barangnya. Itu namanya bidir.
Bidir itu biji kacang, lain malah biji kacang. Lu fikih itu kadang tabu, tetapi tidak dijelaskan bidir itu apa, kulfah itu apa. Maaf. Dan terus batalnya itu, nyentuhnya itu, nah ini kan ada batasannya. Nyentuhnya kubul atau nyentuhnya dubur, membatalkannya itu sentuhannya. Tadi sampai apa tuh? Masya Allah. Mama apa? Ya, masuk kubulil adami. Tadi apa? Nyentuhnya kubul atau nyentuhnya dubur itu dengan batin telapak tangan. Jadi seandainya ini kita masukkan plug, lah yang tidak nampak ini namanya batin. Berarti kalau ada pertanyaan, lu kalau yang di pinggir ini kan nampak. Kalau yang tidak nampak, terus kita gunakan tombongkan terus ditekan dikit. Nah, ini yang tidak nampak ini namanya batin. Kalau nyentuhnya pakai batinnya, ini batal. Tetapi kalau nyentuhnya pakai ko, tidak batal. Halo. Jadi kalau gatal terpaksa ini pakai ko saja. Tapi jangan pakai ake Pak Gun, bocor nanti. Pakai ake pula. Oh, biar mantap. Nah, kalau pakai ake enggak apa-apa, tidak batal. Atau pakai kayu saja, utik-utik kan enggak apa-apa. Tapi kalau pakai ini batal, ya. Jadi syarat nyentuh membatalkannya itu sentuhannya pakai telapak tangan. Nah, kalau ini pinggirannya ini termasuk batin apa enggak? Termasuk batin, sebab sewaktu kita masukkan ini, rapatkan ini tidak nampak. Mesti aubutunil asobi'i atau batinnya beberapa jari-jari tangan. Makanya kalau memang kepepet harus nyentuh, yaitu pakai punggung tangan. Apa pakai sikut kan bisa loh. bisa saja, banyak cara lah, nggak usah dipersempit. Banyak cara. Au halqati duburihi. Jadi bersentuhan dengan jin tadi juga batal ya. Memang jinnya dalam bentuk perempuan cantik loh. Perempuan cantik atau laki-laki ganteng kok sentuhan seret. Berani benda? Bertemu jin perempuan cantik berani benda? Nggak usah. Wong jin itu alam sudah ditutup kok. Yang canggih itu kan gitu. Jin itu maknanya tertutup. Sudah ditutup oleh Allah, kita malah gali-gali mano jin. Kita nyalai kodrat. Allah sudah nutup, biar itu tidak nampak. Kita malah nyari hubungan dengan layu aneh-aneh menungso itu. Oh, hubungan dengan sesama saja sulit kok malah ada hubungan dengan, enggak usah dicari-cari, nyari molo. Kalau orang Jawa itu nyari molo, nyari penyakit. Lewong jin kok hubungan. Sudah jin sudah punya alam sendiri. Sudah dibagi sendiri, makanannya sudah sendiri, bukan makanan kita. Alamnya sudah sendiri, bukan alam kita. Itu sudah diciptakan bumi untuk kita. Wakot apa di dalam Al-Quran itu kita sudah dikasih bumi. Walakot makannakum fil ardi waja'alnakum fiha ma'ayiz. Sudahlah Bani Adam, aku kasih tempat menetap di bumi, dan di bumi juga aku kasih mereka penghidupan. Sudah kita harus menerima. Orang yang nyari-nyari alam jin itu kan tidak menerima pemberian Allah berupa bumi. Tapi pikir kayak gitu tuh. Jinnya muslim Pak, ya muslim. Banyak yang orang muslim yang digauli kan lebih baik tuh daripada bergaul dengan jin. Nanti pula minta duit dengan jin. Apa jin itu pakai duit kita apa bagaimana? Pikir-pikir kan aneh lah. Minta jimat dengan jin. Ya Allah Gusti, tidak usah lah. Bos kita normal-normal saja hidup itu biar enak. Oh, nanti sewaktu dia berhubungan bisa jin itu tidak main-main loh. Umpamanya ada orang yang diberi khususiyah, terus bisa berhubungan dengan jin atau bisa menundukkan jin. Jin pasti akan minta ganti, sebab jin itu umurnya lama sampai 7 turunan kita bisa saja, minimal 3 turunan kita sudah mati, nanti yang dibalas anak kita kan kasihan.
Nggak usah suara gitu. Pengen akik ya beli di pasar itu saja. Nggak usah dengan jin. Ya bagus ya. Beli di pasar. Nanti baru di asma gitu kan sama saja tuh. Wah, wiridan akik lah aneh pula itu. Miridi akik. Yang diminta jin. Astagfirullahaladzim. Ya sama Allah tekan. Nah, ini jadi bersentuhan dengan jin juga nyentuh kubul jin ini batal. Ya Allah, al-masih halqati duburihi, atau nyentuh kolongan. Nah, mohon maaf ini memang gak tabu. Kolongan itu lobang dubur. Dubur kan ada lubangnya. Kalau sekedar nyentuh bokong atau pantat ini tidak batal. Yang batal itu nyentuh lobangnya. Karena biasanya kan gatal tanpa terasa. Wik. Itu kalau lubangnya yang disentuh batal, tetapi kalau pinggirannya tidak batal. Nah, nyentuhnya dengan tadi itu, Masya Allah. Sekarang kalau yang disentuh itu kubul atau dubur, bukan manusia atau bukan jin. Seperti setelah wudhu tiba-tiba sapinya melahirkan, kan mau tidak mau kan ngotot-otot anak umpamanya. Terus di situ ada banyak darahnya di tempat keluarnya itu perempuannya kan, itu batal pun enggak? Nyentuh kubulnya sapi nyentuh kubulnya sapi ini tidak batal, sebab secara umum kubul sapi walaupun besar walaupun elok itu kan tidak menimbulkan syahwat secara umum. Loh, kalau ada orang kok tiba-tiba ada sapi digitukan, kan namanya tidak umum lagi. Secara umum memang tidak ada syahwat seseorang itu. Makanya karena sapi dan yang lain-lain hewan itu tidak menimbulkan syahwat, maka tidak wajib ditutup. Loh, manusia ini karena memberikan syahwat, makanya wajib ditutup. Karena ada syahwatnya. Orang ditutup saja masih dicari-cari kok. Ditutup saja masih dicari, apalagi tidak ditutup. Makanya wajib itu ditutup. Sudah, mungkin ada pertanyaan sebelum jauh. Kalau enggak, alhamdulillah tak teruskan. Jadi tadi nyentuhnya dengan kedua telapak tangan atau jari batinnya, jari-jari kedua jari. Lah, syarat nyentuhnya pun ini tanpa hail. Hail itu tanpa penghalang. Ini ada penghalang sarung, ada penghalang celana, ini tidak batal. Oh, berarti batal? Enggak. Nyentuhnya itu langsung tanpa ada penghalang. Misalkan penghalangnya tipis sekali, mohon maaf, umpamanya bapak-bapak pakai kondom kan tipis pun enggak kondom itu, terus kesentuh, memang sengaja disentuh, sengaja disentuh, tidak batal, sebab ada hail walaupun tipis. Tetapi kalau tidak ada hail itu batal. Nah, sekarang kalau orang yang tangannya tebal, bulunya saking tebalnya, bulunya tebal, ada misalkan ini kan dibahas juga nih fikih itu, sebab fikih itu kadang-kadang yang dibahas yang tidak ada. Ya tidak ada di sekitar, tetapi mungkin terjadi di daerah lain, terus dibahas. Sekarang kalau ada orang yang tangannya penuh dengan bulu, misalkan kayak Sun Gokong, nah itu kan banyak bulunya, terus nyentuh kemaluannya sendiri, tidak pakai aling-aling, ini batal. Batal. Kalau tumbuhnya rambut ini di jari ini telapak tangan, terus kita nyentuh tanpa aling-aling, batal. Tetapi kalau ada aling-aling walaupun tipis berarti kan sejenis plastik, dibungkus plastik, tidak batal. Bila hailin dengan tanpa aling-aling. Yang terakhir, yang keempat yang membatalkan wudhu adalah lamsu basyaratil ajnabiyati ma'akibrin. Kalau tadi nyentuh, kalau ini nyentuh atau bersentuhan.
Sebab nyentuh itu biasanya niat. Kalau bersentuhan ini biasanya tidak niat, tidak sengaja terus bersentuhan. Bersentuhan atau nyentuh kulit perempuan atau laki-laki yang lain. Artinya yang lain itu yang bukan muhrim. Nah, ciri-ciri muhrim dan tidak. Kalau yang muhrim berarti tidak boleh dinikah. Kalau yang tidak muhrim berarti boleh dinikah. Berarti dengan istri batal bunda? Batal. Sebab istri itu kita itu bukan, kalau muhrim tidak boleh dinikah. Lah urutannya muhrim. Misalkan dari ibuan ada ibu, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum minar rodo'ah. Dari ibu ke atas berarti sampai mbah itu ibu-ibu, atau amah itu bibi dari jalur ibu itu amah, itu kan tidak batal sebab ini masih muhrim. Atau anak perempuan dari jalur ibu, punya anak perempuan, atau umrodo itu ibu yang menyusui kita tetapi orang lain. Paham tidak? Dulu kan ada kan sering kita punya anak kecil disusukan oleh siapa. Nah, itu namanya umrodo, itu tidak batal dan itu tidak boleh dinikah. Yang dari jalur bapak kan ibu, terus kholah itu berarti bibi atau bukti dari jalur bapak. Nah gitu, itu kholah. Kalau ibu amah, kholatukum, atau anak laki-laki atau perempuan dari saudara kandung, itu muhrim galu-galui. Jadi bersentuhan kulit dengan perempuan atau laki-laki yang bukan muhrim. Sekali lagi sentuhannya dengan tanpa aling-aling. Ini pernah terjadi di tempat saya dulu itu. Jadi mereka bersentuhan, bersenggolan karena setelah wudhu dulu itu. Tetapi ada alasnya, baju, ada pakai telepon, itu dikira batal. Tidak, itu tidak batal sebab ada alasnya, ada pembatasnya. Atau di sini ada makibrin beserta sama-sama besar. Kalau sentuhannya dengan anak kecil, nah di sini malah agak aneh. Batasan kecil itu ada yang nyebut 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun sampai bawah ini belum membatalkan. Tetapi ada yang mengatakan 5 tahun batasannya. Berarti 5, 6, 7 sudah membatalkan. Tetapi digarisbawahi lagi 5 tahun atau 4 tahun, tetapi di saat bersenggolan itu ada syahwat, ini batal. Kemungkinan terjadi pun enggak ini? Coba kita ngomong-ngomong saja, bukan ngaji. Kemungkinan bisa terjadi enggak? Anak 4 tahun atau 5 tahun terus kita senggolan atau salaman terus ada stop itu syahwat, bisa terjadi enggak? Hah? Bisa saja kalau yang memang abnormal. yang abnormal kan bisa saja, kalau normal biasanya tidak. Tapi kenapa kok dibahas? Itu pasti pernah terjadi gitu. Kalau tidak pernah terjadi tidak mungkin ini dibahas. Jadi saking hati-hatinya para ulama, lo nanti kalau dibatasi umur, tiba-tiba umur segitu sudah ada syahwat, sudah ada ketertarikan. Jujur saja kan kadang kita tertarik, wih elok nian, begitu salaman kok, wih halus ya tangan. Nah, kita bilang halus terus namanya sudah syahwat. Misalkan kita dengan laki-laki kan tidak merasakan halusnya, sama saja kok. Tapi dengan yang lain berarti sudah rasa diceritakan, sudah tahu semua, sudah pengalaman. Apalagi yang lebih tua lebih pengalaman lagi, lebih pertama kali pengalaman. Nah, kalau sentuhannya itu kayak gitu. Tapi kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki kan tidak. Kalau sentuhannya dengan syahwat baru batal. Ini mazhab
Maliki. Syafi'i tidak. Tidak ada syahwat atau tidak syahwat. Sudah saya rintikan kemarin kan? Tetapi wudhunya Imam Maliki kan harus digosok-gosok seluruh anggota tubuh, rambutnya juga dibasahi garum dengan istiab. Istiab itu meratakan. Nah sekarang batasan syahwat atau orang itu kepingin itu dikembalikan lagi kepada uruf. Jadi mungkin ulama ya pening mikir ini mungkin kepi batasan syahwat 4 tahun kadang ada orang sudah syahwat. Ada yang mungkin sudah 7 tahun ini belum ada syahwat. Bisa saja. Nah, karena mereka pening mungkin yuk, sudah pokoknya secara umum saja. Uruf itu umum. Umumnya secara umum, secara kebanyakan laki-laki dan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang kecil ini rata-rata bisa tertarik itu umur berapa? Nah ini dikembalikan ke urfan di sini ke rata-rata. Ayo kita diskusi saja ini. 10 tahun, 10, 7. Wah 7 katanya sudah ada yang apa ini? Ada sahabatnya sudah itu batal. Nah, untuk lebih amannya karena kita tidak mungkin kamu sudah umur berapa nak kan tidak mungkin bersentuhan tak kamu umur berapa anaknya lupa pula entah tidak tahu apa kelahiran. Nah makanya batasannya minimal 4 tahun. Ditanya kelas berapa kau? Saya lah PAUD berarti sekitar umur 3 sampai 4. Salah kelas 2 SD, wah berarti sudah membatalkan. Gitu saja kalau memang tidak ada syahwat. Jadi sebutnya tamyiz itu di situ. Nah, sekarang kalau bersentuhan dengan orang meninggal, ini yang jadi pembahasan musik biasanya. So aneh. Ada orang mati sudah diwudoni. Terus kita yang hidup nyentuh. Sebab yang mati adalah perempuan. Nah, banyak yang bukan ada rata-rata itu wudhunya batal. Ada yang mengatakan batal, tetapi tidak. Yang batal itu yang hidup, mayatnya tidak batal. Oke, ini perlu digaungkan sebab rata-rata itu mayatnya nanti batal, tidak. Mayatnya tidak batal, yang batal yang hidup. Apalagi macam kau ada pernah kalau nangis jangan sampai netes air mata nanti batal. Mana pula air mata membatalkan wudhu? Tidak ada kan? Ini kadang hukum dibuat-buat, ini bahaya. Sudah jelas yang membatalkan wudhu itu jangan ditambah lagi. Tidak ada air mata netes di badan mayit kok mayitnya batal sebab air mata tidak ada. Mau sedangkan sentuhan saja ini mayitnya tidak batal, yang batal yang hidup. Ini yang dijadikan pedoman, jangan ditambah hukumnya, bahaya kok nambah hukum baru ini. Nambah hukum baru. Sebab apa? Sebab mewudukan mayit, mewudukan mayit hukumnya sunnah, tetapi niatnya wudhu hukumnya wajib. Tahu lagi, mewudukan mayit hukumnya sunnah, niatnya wudhu mewudukan hukumnya wajib. Memandikan mayit hukumnya wajib, niatnya mandi hukumnya sunnah. Paham ya? Ini hukum jangan ditambah, jangan dikurangi. Mayit kok diwudukan, wong sana tidak sholat juga tidak, baca Quran juga tidak, makanya wudhunya sunnah. Ning niatnya wudhu, mewudukan mayit ini wajib. Nawaitul wudhu'a li hadzal mayit, ini wajib. Kok kepepet tidak diwudoni tidak apa-apa. Tetapi yang tidak sah di saat mayit tidak dimandikan. Sementara niatnya mandi lupa, sah. Mandinya mayit ini sah, sementing dimandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab syarat batal itu sesama manusia itu adalah sama-sama masih hidup. Kalau yang satu mati, yang batal yang hidup. Yang mati tidak batal. Yang terakhir, yang keempat, ada 4, madzhabul kalimah ada 4. Zawalul akli, hilangnya akal. Ya bisa karena gila,
atau apa ini pingsan hilang akal enggak? Pingsan. Atau setelah wudhu tiba-tiba keteguran terus ngomong dewek lepas wudhu malah keteguran kesurupan. Jadi setelah wudhu kok kesurupan batal, walaupun yang diucapkan itu kalimat-kalimat Quran. Ini kesurupan. Oh yang ngomong bukan dia tidak mungkin orang kesurupan kok ngomong dewek, yang ngomong mati yang masuk. Jadi setelah wudhu tiba-tiba hilang akal karena gila, begitu kaget langsung gila, atau setelah wudhu pingsan, atau setelah wudhu kesurupan atau keteguran. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan akal itu hilang. Di samping hilangnya akal, ini kan ada yang disebabkan gila, ada yang disebabkan irma, ada yang hilang akal itu sebab tidur. Orang tidur hilang akalnya benda hilang. Makanya orang tidur ini walaupun tidak terasa saya kentut atau kencing, wudhunya batal. Orang telah wudhu terus tidur, walaupun dia tidak kerasa kentut atau kencing, wudhunya batal. Kecuali, nah, ada kecuali tidurnya orang yang duduk, walaupun sampai mimpi sampai Amerika sana, macam kok. Di masjid karena Jumat kan enak, biasanya kok banyak biasanya. Kalau nikmat kan khotbahnya lama enak, tidur. Itu tidak batal. Tidak batal kalau memang tidak terasa kentut loh. Lo kalau terasa kentut ya batal. Ini batal, tidak batalnya karena tidur sambil walaupun dengan sandaran. Walaupun dengan sandaran ini tidak batal. Kecuali tidurnya separuh, misalnya macam kok. Ini dampar, terus tengkuknya dikasih di situ, kan agak tinggi. Ini batal. Pokoknya yang tidak batal itu yang tidur sambil duduk. Walaupun duduknya macam ini, mohon maaf. Bisa enggak tidur sambil ngejual? Elok di kebun macam kau. Bawa sawit. Tahu itu tidur. Ini juga tidak batal. Tidak harus, pokoknya posisinya posisi duduk. Yang membatalkan itu tidur telentang. Tapi kalau di masjid jangan macam kau, nanti kasihan penggiri. Mau Jumat macam kau. Nanti ngantuk, wah bayo. Ada yang ngantuk sampai terjatuh. Aduh sampai gebrak ke belakang, wah pula. Walaupun sampai jatuh, tetapi posisinya tidak kentut, tidur yang model kayak gitu tidak membatalkan wudhu. Jadi walhasil perkara yang membatalkan wudhu pertama apa tadi? Kita ulas. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Yang kedua, menyentuh kubul atau dubur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar. Yang keempat, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini dibagi menjadi beberapa, termasuk adalah tidur. Kecuali tidurnya orang yang duduk. Kecuali jadi batal itu di saat duduk tapi kentut, jadi batal loh. Ya tidak batal itu tidur saja sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah
al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.